Anggrek merupakan keluarga tumbuhan berbunga terbesar di dunia dengan lebih dari 28.000 spesies. Bahkan beberapa spesies anggrek tertentu menjadi tanaman endemik Indonesia dan tumbuh subur di iklim tropis. Membudidayakan tanaman anggrek merupakan bentuk usaha untuk melestarikan tanaman khas dari Indonesia. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan literasi ataupun pelatihan. Atas dasar tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi anggrek. Dari tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024 kita melaksanakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial literasi anggrek. Kenapa kami mengambil literasi anggrek? Salah satu kegiatan kami karena anggrek itu adalah tanaman khas Indonesia dan semua wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia, ibu-ibu itu sangat mencintai anggrek. Dan anggrek itu banyak macamnya dan perawatannya juga sulit. Sehingga nantinya dengan adanya literasi anggrek ini peserta paling tidak bisa menanam anggrek, memelihara anggrek, kemudian nantinya bisa untuk menambah penghasilan dan tentu saja mempercantik rumah masing-masing. Itu harapan kami. Jadi dengan adanya literasi anggrek ini, semoga nanti pemustaka ada yang bisa berbisnis ya, atau menambah perekonomian keluarganya dengan tanaman anggrek ini. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang ada di Perpustakaan Bung Karno ini bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Literasi anggrek dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 15 Agustus 2024, bertempat di Amphitheater Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Hartono, pustakawan ahli utama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkecimpung langsung dalam pembudidayaan anggrek, yakni dari Handoyo Budi Orchid, Kota Malang. Pada hari pertama, peserta banyak dikenalkan tentang spesies anggrek dan teori pembibitan dengan teknik kultur jaringan melalui proses aklimatisasi. Menurut Muhammad Tajudin, narasumber dari HBO, dipilih pembibitan menggunakan teknik kultur jaringan ini karena permintaan pasar anggrek sangat tinggi, sehingga teknik ini dirasa paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar anggrek. Selanjutnya peserta diajak praktek proses aklimatisasi, mulai dari mengeluarkan benih dari dalam botol hingga memindahkan ke dalam pot-pot kecil. Untuk kesan-pesan literasi anggrek pada hari ini, dari saya pribadi sangat menyenangkan dan sangat seru sekali kegiatan pada siang hari ini. Karena selain menambah wawasan, di sini juga kita melatih kesabaran buat bikin tanaman anggrek itu bagaimana untuk pembibitannya, terus juga bagaimana cara merawatnya. Di situ kita diajari oleh ahli yang sangat penyabar dan juga sangat berwawasan sekali. Nah, kemudian untuk harapan selanjutnya literasi anggrek, mungkin bisa dikembangkan lagi untuk jenis-jenis anggreknya yang akan kita buat bibit selanjutnya. Terus juga bisa didatangkan ahli-ahli lainnya di next literasi anggrek. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Perpustakaan Bung Karno karena telah menyelenggarakan literasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya.
hari kedua, masing-masing peserta mendapatkan benih dan peserta langsung praktek mengeluarkan benih-benih anggrek dan dipindahkan ke dalam pot-pot kecil. Menurut Muhammad Tajudin, karena ini proses aklimatisasi dan bibit perlu menyesuaikan lingkungan baru, hal ini dinamakan fase kritis bibit. Dalam fase kritis bibit ini, tingkat keberhasilannya tidak mungkin terjadi 100%. Pasti ada bibit yang mati atau gagal. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kegagalan diperlukan kehati-hatian ekstra. Pada hari ini kesan-pesannya untuk acara hari ini sangat menyenangkan. Kita bertemu dengan teman-teman yang baru, relasi baru, dan peserta pada hari ini pun juga berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, dan mungkin ada ibu-ibu yang melaksanakan UMKM di Kota Blitar mengenai anggrek, dan harapannya untuk kegiatan ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan membantu UMKM kecil agar bisa berkembang. Pada hari ketiga, peserta praktek membudidayakan anggrek melalui teknik kultur jaringan dengan proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi ini merupakan kegiatan akhir kultur jaringan dan merupakan tahapan yang paling banyak menggagalkan pembuahan tanaman, sehingga narasumber banyak memberikan tips dan trik dalam melakukan pembudidayaan melalui teknik kultur jaringan ini. Hari ini kita melaksanakan acara pelatihan literasi anggrek di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Jadi kita ada waktu 3 hari untuk melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan pembibitan, lebih khususnya di teknik aklimatisasi. Jadi dari pelatihan ini kita harapkan nanti untuk para peserta dapat membudidayakan anggrek mulai dari bibit hingga perawatan dan pembesaran. Jadi memang dari pelatihan ini sangat penting, terutama bagi orang-orang awam yang tahu anggrek itu hanya yang berbunga. Nah, dari pelatihan ini kita belajar mulai dari nol, cara menghasilkan bibit anggrek itu seperti apa, cara perawatan mulai dari kecil itu seperti apa hingga berbunga. Harapannya untuk Perpustakaan Bung Karno tetap mengadakan acara pelatihan literasi anggrek karena ini sangat bagus sekali. Di samping itu untuk para peserta dapat membantu para petani menjaga ketersediaan anggrek dan juga menjaga plasma nutfah yang semakin hari semakin minim. Kedepannya peserta diharapkan dapat melakukan budidaya anggrek secara mandiri karena dari proses pembibitan hingga pembesaran telah diberikan teori dan prakteknya. Selain itu, didukung dengan iklim tropis Indonesia, anggrek dapat dikembangkan dan bisa menjadi komoditas yang menguntungkan di kalangan pembudidaya anggrek sehingga dapat mendongkrak ekonomi melalui tanaman endemik Indonesia ini.
Melalui langkah kecil dan berkesinambungan inilah, masyarakat dan petani anggrek bisa membuat perubahan besar dan mewujudkan cita-cita sang proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno.